Halo Polkomster, kembali lagi di podcast Polkomtek. Nah, kali ini ada yang beda kan? Karena kenapa? Karena Wahyu kali ini dipinta oleh dari tim Polkomtek untuk menjadi host. Kapan lagi kan seorang siswa bisa menjadi host di Polkomtek? Ayo yang lain, buruan. Seru loh jadi host. Oke, kali ini kita ketemu sama Ustadz. Ustadz Al Muhsin ini merupakan salah satu ketua KPGS di Kota Pramudia. Dan juga hebatnya, beliau ini seorang tamatan kuliahnya di Mesir loh. Wow, nanti kita tanya-tanya ya, bagaimana sih tips-tips bisa kuliah sampai di Mesir? Oke. Assalamualaikum Ustaz, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Wah. Gimana hari ini? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Rabbil alamin sehat. Alhamdulillah Allah masih memberikan anak kesempatan ya untuk bisa hadir di ruangan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini anaknya Wahyu manggil Ustaz atau kakak aja nih? Kayaknya lebih lebih enaknya kalau manggilnya kakak aja dah. Kakak ya. Iya. Oke. Nah, Wahyu lihat semalam tuh di kurikulum Fitri kakak. Wahyu lihat kakak itu seorang tamatan kuliah di Mesir tuh. Iya. Gimana Betul. sih tips kakak bisa sampai kuliah di Mesir tuh, dan bagaimana sih perjuangan kakak bisa sampai kuliah di Mesir gitu? Kan banyak tuh anak-anak Iya. muda Betul, yang betul. yang ingin ilmu agamanya lebih hebat lagi bisa sampai kuliah di Mesir tuh, gimana sih kak tipsnya? Ya memang betul sih, kalau kata orang itu tidak ada perjuangan itu, hasil kesuksesan itu diawali dengan hasil yang sungguh-sungguh ya. Betul. Jadi kakak dulu kan selama 6 tahun di pondok pesantren. Wow. Jadi ya sebelum kita menimba ilmu ya, sebelum kita berhasil ke sana itu ya kakak dulu lebih khusus takhasus kalau bahasanya, sungguh-sungguh lah menimba ilmu ya di pesantren, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu nahwu sorobnya gitu ya. Kalau mungkin Wahyu sudah kenal ya, udah tahu lah kalau di mana. Berarti memang dari kecil kakak tuh udah belajar sekolah agama dari sekolah ya? agama. Oh. Jadi disitulah bekal kakak untuk bisa lanjut ke sana gitu. Oh, keren sih. Itu tuh dari kecil kakak udah sekolah Islam lah kalau tadi Ya, kan. Nah, itu betul. tuh dari keinginan kakak sendiri atau dari dorongan orang tua juga? Sebenarnya itu pertama ada dua ya, dari orang tua juga ada, terus juga ada juga dari keinginan saya juga. Dari kakak Berarti juga. emang hatinya tuh udah Islamnya banget dari betul, kecil ya? karena kakak menanamkan rasa apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu innamal a'malu binniyat ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Jika kita ingin melaksanakan sesuatu itu kan, kita harus tanamkan dulu niat, dan insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Nah, waktu itu tuh kakak tuh dapat info bakalan ada kuliah di Mesir atau bagaimana sih kak bisa dapat kuliah sana? Dan itu juga kuliah kan mahal tuh kan pasti kan. Betul Nah, itu sekali. tuh dapat beasiswa atau biaya sendiri tuh? Itu udah beasiswa. Masya Allah. Ya. Itu beasiswa dari langsung dari pemerintahnya. Jadi hebatnya di sana itu ya, hebatnya di Mesir itu kita kuliah di sana itu tidak membayar uang sepeser pun. Oh, berarti nggak keluar rumah sama sekali? Bukan hanya orang luar, tapi orang dalam negerinya. Jadi pemerintah Mesir itu memang menggratiskan biaya kuliah ya dari mahasiswanya dari semester 1 sampai semester akhir. Oh, berarti semuanya dibiayai oleh negara gitu Iya, ya Kak? gitu. Jadi memang ya Masya Allah, memang pemerintah itu sangat mementingkan pendidikan ya. Sangat melihat bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi anak-anak muda di sana lah, seperti itu. Kalau gitu itu kan di Mesir Kak ya. Berarti kita tuh diwajibkan untuk berbahasa Arab di sana Kak? Iya, Atau bagaimana? kewajibannya memang kalau Berarti kita bahasa Arab ya, kamu ke Indonesia nggak kan? mungkin ya, lah yumkin kalau bahasa Arabnya itu, karena kalau kita pengen mendapatkan ilmu lah ya dari orang-orang dosen-dosen di sana, itu kita tidak akan mengerti apa yang beliau katakan ya. Karena bahasa Arabnya juga itu beda ya dengan bahasa Arab yang sering Pada kita umumnya. pada umumnya itu.
Karena di sana itu bahasa Arabnya itu cepet tuh ya. Oh iya Cepetnya pasti. itu ya. Oh berarti bahasa Arab itu berbagai macam bahasa Ya, seperti Indonesia Kak ya? ya. Kalau di Indonesia ini ada Indonesia ada. Kalau dalam kita ini kan ada suku-sukunya Ah gitu kan. ya. Ada di Arab juga ada seperti itu. Jadi Oh. sukunya itu ada beberapa bahasa yang sedikit berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Oh, oke. Hmm. Nah, lanjut Wahyu juga baca-baca nih kakaknya juga mengajar bahasa Arab kepada anak-anak gitu kan. Ya, Kayak betul. seumuran Wahyu kan Ah ya. yang masih emosi yang nggak bisa dikontrol atau gitu lah. Itu Kontrol. gimana sih cara kakak metode mengajar kakak ke mereka gitu gimana? Ya, kalau kakak itu pertama kalau yang pernah diajarkan juga dari guru-guru kakak di pesantren ya, ketika antum mengajarkan itu maka terimalah apa namanya tuh ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala hasil dari semua yang kita ajarkan itu. Jadi kita lebih apa ya? Kita menjalankan ibadah lah seperti itu. Allah memerintahkan kita Allah sudah memberikan kita ilmu lah ya, ilmu dari Allah berikan, nah kita transfer, kita berikan kepada anak-anak. Nah setelah itu apakah anak itu apa namanya itu berhasil ya untuk mengamalkan atau meraih ilmu yang kita ajarkan, itu tergantung ya apa namanya teman-teman atau adik-adik yang belajar itu ya tergantung keseriusan mereka Iya, seperti itu kan. Tapi ya kita lihat misalnya kalau teman-teman atau adik-adik yang tidak berhasil dari apa yang kita pembelajaran. ajarkan ya kita jangan putus asa ya kita tetap berjuang gitu ini yang kita kalau Ustaz saya ngulang jarib wah, coba dulu kan ajarkan terus jangan putus asa kan karena suatu saat nanti teman-teman atau adik-adik yang kita ajarkan itu insya Allah akan apa namanya tuh meraih ilmu tersebut ya. Ilmunya juga mungkin bakal berguna Iya, kan ke masyarakat bukan masyarakatnya. masyarakat itu. Karena sekarang ini teman-teman atau guru-guru kan seperti itu kadang putus asa itu kan. Iya Ya benar. merasa frustasi lah. Teman-teman mungkin yang pernah ngas sebagai pengajar lah ya. Sebagai pengajar biasanya seperti itu ketika ngajari adik-adik atau murid-muridnya pasti adalah rasa-rasa seperti itu. Keluh kesah Iya, kalau ngajar gitu kesah lah ya ngajar. Kak ya. Emang kalau ngajar tuh emang butuh emosi yang dikontrol. Nah Ya kan betul. anak-anak juga kan beda-beda sifatnya. Ada yang mudah diatur, ada yang susah Ya diatur, susah cepat hafal, diatur, cepat sama hafal. hafal. Hal yang paling nggak bisa dilupakan waktu ngajar tuh apa sih Kak? Hal yang paling tidak bisa dilupakan yang pertama ya Berkumpul di forum gitu. berkumpul ya berforum sama teman-teman atau murid-murid itu suatu hal yang suatu kebahagiaan yang tidak bisa dilupakan lah Iya benar ya sih. Apalagi melihat mereka senyum bahagia gitu bahagia kan. apalagi kalau mereka tuh paham apa Nah, yang seneng banget itu pasti. senang banget nah, itu semua yang tidak bisa dilupakan Nggak sih ngulang-ngulang materi lagi lah ya ya. Kak, oke ya. ya. Terus juga Wahyu dengar kakak ini dulu sempat menjadi seseorang ketua DDV Ya, atau dompet ketua duafa Didi, volunteer. salah, Apa? Didi ya. DD, Ya, apa tuh kalau DD? Kak? Didi itu ketua dompet duapanya, kalau Oh, DDP itu relawan. Oh ya, beda lagi ya beda Kak? lagi ya. Tapi masih dalam satu Ya, lembaga tapi masih gitu. dalam satu lembaga gitu. Itu tuh kakak dari jadi ketua itu menjadi anggota dulu atau langsung menjadi ketua Kak? Itu dulunya kakak tuh masih dalam bagian divisi. Ah, Ya, divisi. Terus karena mungkin ada peningkatan, naik lagi jadi ketua sama saat ini. Gitu. Oke, Iya. itu berapa lama Kak kemarin sempat menjadi ketua? Nggak lama ya. Ada 1 tahun lebih. Oh, lumayan, Iya, lumayan. 1 tahun lebih lah. Soalnya pada saat itu ya apa namanya itu ada berganti sistem lah ya. Jadi akhirnya kakak ada ya Dirombak, di rolling dirombak gitu lah ya, lagi Kak. ya. Terus sekarang Wahyu dengar kakak ini jadi staf di PPLH Kemenak Kak. Ya. Nah itu tuh ngapain aja sih kerjaannya Kak? Di situ tuh? Ya itu kerjaannya karena PPIH itu kan pengurus apa namanya pembinaan ibadah haji. Oh, itu. PPIH. Iya, berarti ya. PPIH sebenarnya tuh. Nah, Bap- jadi di situ sebenarnya ya ada apa ya. Nah, jadi di sana tugas kakak ya tadi ya membina, terus juga yang mau haji, mau umroh itu kan. Terus kakak data siapa yang mau haji dan umroh itu sih Berarti kita sebenarnya.
ngurus semua orang yang mau haji di Pramuli gitu Kak? Ya, seperti itu. Dari buat paspor atau Buat gimana? itu nanti kita nunggu dari apa namanya itu yang paspor segala macam itu kita cuma nunggu saja sih. Jadi dari Oh, ketua kloternya kita nyatet lah seperti cuman itu. ngedata Iya, gitu untuk mendata saja, laporan kan. untuk laporan. Terus juga kakak ini sebagai anggota anggota atau ketua Kak di kaderisasi kami. Iya, Apa itu Kak betul. kaderisasi kami Kak? Jadi kami itu sebuah gerakan aktivis mahasiswa. Oh Ya, mahasiswa. ya. Jadi kakak ini juga pernah juga di stay kan, stay Oh, Alfurqon. stay Furkon. Ya, cuman stop out. Stop all Ya, dulu. stop out dulu karena kebanyakan Karena kebanyakan kerja lah kayak kerja ini guys. kali. Nah, tapi ya tetap kalau organisasi kami itu kakak masih. Oh Ya. berarti kami itu kumpulan mahasiswa Di situ muslim gitu Kak ya? kumpulan mahasiswa muslim kan itu kan kami itu gerakan apa mahasiswa ya, gerakan mahasiswa muslim untuk apa ya menjaga stabilitas apa politik, ekonomi segala macam lah Di di Indonesia. Pramuli Ya, atau di Pramuli Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia Oh. karena ya kami itu kan seluruh Indonesia ya. Cuman kalau kakak bagian di Prabu Mulinyo kan itu. Oh. Komisariatnya di Pramuli. Berarti cuman dari perkumpulan mahasiswa Iya. Islam Pramuli gitu kan. Tapi muridnya Pramuli. bisa sampai ke Indonesia. Betul. Oh. Oke guys, kita ini dari inti pembicaraan kita Iya. KPGS, Komunitas Pemuda Gemar Sedekah. Masya Allah. Ini sebagai Kak Musin sebagai ketua KPGS ini bakal tanya-tanya nih sekitar KPGS itu apa sih, kita akan kulik-kulik sampai habis. Oke Kak, awal utama terbentuknya KPGS itu gimana dan kenapa sih kakak ingin membentuk KPGS ini? Pertama ya, sebenarnya itu atas rasa keprihatinan. Keprihatinan. Ya, keprihatinan kakak sebagai kakak juga termasuk apa namanya aktivis anak muda ya. Iya benar. Di Prabu juga salah satu juga. Dan juga kakak juga termasuk apa namanya guru agama juga, Oh, iya. dai juga itu kan, dai muda juga kan, penceramah segala macam. Nah itu kakak ada prihatin dengan anak-anak muda sekarang yang ada di khususnya di Pramuli itu kan. Nah jadi di situ memang di situ kakak pertamanya itu kakak sudah membentuk komunitas juga sih Oh, sebelum sebelumnya sebelum KPGS sudah KPGS ada. ini Apa sudah tuh ada. Kak? Namanya Pegatron. Nah, Pegatron. jadi kami pernah ketawa lah ya bahwa bapak akte dan cerita sedikit ya. Jadi ke Maradua kan. Ya. Jadi kami mau kayak apa bersih-bersih. Jadi Pegatron nih sama halnya kayak komunitas sosial yang kayak Pandawara. Itu Wah. ya bersih-bersih lingkungan lah itu kan. Itu pemuda semua ya sih Kak? Isinya anak-anak muda semua Masya gitu. Allah. Pegatron tuh pemuda gerak terobosan. Wow, mantap tuh. Iya. Itu kakak tuh pengusung pertama. Jadi Oh, kami ada rapat Ustadz ingatkan rapat malam hari pada saat itu. Oh, malam hari. Yang mengumpulkan teman-teman anak muda ya, dari anak kuliahan, dari anak Irmas, Rohis, tema Rohis, gitu. ya, anak kumpulkan kita cak mana cikal bakal membuat Pegatron. Pegatron ini gitu. Alhamdulillah sah pada saat itu. Oh, jadi kita seru malam itu kayak. ada malam itu. Pada malam itu juga nama Pegatron tuh sampai 3 jaman kami buat nama itu kan. Tapi benar-benar apa bahasanya tuh apa ya? Kami punya niat yang besar lah untuk buat itu. Nah. Oh, berarti anak-anak Pegatron ini sebagian juga ada anak-anak KPGS kayak. Iya, betul. Jadi ya betul. Jadi KPGS itu hampir semuanya anak-anak Pegatron ya. Hampir ya. Cuman ada juga anak-anak yang selain dari Pegatron juga masuk gitu. Itu tuh anak-anaknya harus khusus atau ikut organisasi rohis, sistemnya atau umum Kak? Yang mau ikut boleh yang atau ada persyaratan? Boleh. Karena KPGS ini memang maknanya kan komunitas pemuda gemar sedekah. Sedekah itu kan maknanya itu lebih ke Islam, sodakotun itu kan. Tapi kalau dalam makna kalau kita lihat secara apa namanya secara global kan makna globalnya itu sodako itu kan memberikan kebaikan. Nah, jadi kalau memberikan kebaikan siapapun yang ingin
memberikan kebaikan dari perantara komunitas pemuda gemar sedekah, ya apa welcome, kita silakan mau ikut gabung join ke grup Karena komunitas itu kita. berbuat Ya, kebaikan untuk kan. kebaikan ya, untuk menebarkan manfaat lah di situ sama-sama Berarti kita. banyak anak-anak muda yang join di KPGS Iya, ya. betul. Nah, banyak anak-anak muda, terus juga karena apa ya, anak-anak muda ini perlu ya, kita harus menyiapkan generasi emas lah kalau itu kan. Iya, benar. Karena dari mereka lah nanti pada saatnya akan membangkitkan peradaban yang ada di Indonesia ini. Nah, Kak, kalau itu tuh kan kegiatan KPGS tuh ngapain aja sih, Kak? Ada Nah, kegiatan ya, yang betul. rutinnya, Kak? Nah, kalau kegiatan KPGS sudah jelas ya, komunitas pemuda gemar sedekah itu Iya. kan. Nah, jadi dia rajin bersedekah. Rajin Nah, bersedekah. tapi di makna itu ya banyak yang apa ya, salah tafsir ya. Nah, kadang kita nih sedekah saja. Nah, jadi teman-teman nih kegiatannya bersedekah, tapi padahal sedekah itu maknanya bukan hanya ini ya, apa, sedekah memberikan uang atau materi seperti itu, Iya. tapi menebarkan kebaikan kata saya tadi. Sodakotun itu sodakoh artinya kebenaran. Jadi memberikan sesuatu yang dianggap benar, ya itu kan, mungkin kegiatan yang dianggap benar, nah itu dinamakan juga sedekah. Nah makanya itu kegiatan KPGS juga bukan hanya kita kayak hari Jumat ya. Iya. Jadi kita sering juga kegiatan rutinitas kita itu apa namanya, mendistribusikan nasi kotak ya setiap nasi kotak. setiap hari Jumat. Nah, tapi di sela-sela itu terkadang setiap sebulan sekali kita selalu ada kegiatan lain. Mungkin kayak roadshow ke masjid-masjid, bersih-bersih masjid gitu kan. Ada juga main futsal bareng gitu kan. Untuk menjaga tadi Iya. silaturahmi ya. Betul, menjaga silaturahmi itu kan. Oh, berarti KPGS ini nggak cuma sedekah Ah, ngasih uang atau ngasih betul, makanan gitu bukan. ya. Jadi Berarti memang wadah kebaikan lah. wadah kebaikan. Ya, wadah Apapun kebaikan. yang bisa dikasih itu Ya, dianggap sedekah namanya. betul. Nah, terus Kak, kan kalau mau melakukan kegiatan rutin kayak setiap Jumat tuh kan bagi-bagi nasi atau bagi-bagi uang, itu tuh uangnya dari mana sih, Kak? Ya, itu Masya Allah dari para dermawan-dermawan ya. Ya, jadi para dermawan-dermawan itu ya dengan rasa kepeduliannya ya memberikan apa sepeser uangnya lah ya, untuk membantu dalam gerakan kita seperti ini. Oh, jadi itu tuh ada donatur ya, Kak ya? Ya, ada donatur kita. Nah, kalau misalnya nih ada yang nonton atau yang ingin jadi donatur, Iya. bisa hubungin ke mana nih, Kak? Langsung saja nanti dihubungi, Atau ada Instagram ya, atau ada WA? IG juga, kita nama IG-nya itu Komunitas Pemuda Gemar Sedekah Kota Pramuli. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jadi donatur dari timnya KPGS bisa langsung kepoin Instagramnya Komunitas Pemuda Gemar Sedekah Kota Pramuli. Pramuli. Ya. Oke. Itu tuh Kak, selain berarti dari bagi nasi kota, bagi uang ke apa lagi tuh bersih-bersih masjid, itu tuh yang membimbing mereka tuh siapa sih Kak? Jangan selain Kakak. Ada juga Kak Abdi ya. Oh, ada Ya, Kak Abdi. itu kakak Ustadz juga ya, kakak. Oh. Jadi mentor lah ya, Mentor. mentornya kan. Jadi apa namanya tuh secara teknisnya seperti ini. Beliau yang memberikan pengarahan lah untuk pemahaman aksi dan juga apa namanya itu sebagai apa, relawan ya, menjadi relawan-relawan yang benar-benar yang siap menjadi relawan KPGS lah itu. Terus nih kan ini kan banyak anak-anak muda nih Kak yang menjadi anggota KPGS nih. Iya. Nah, bagaimana sih Kakak memanajemen mereka atau membuat mereka menjadi rasa nyaman gabung KPGS tuh biar mereka seru nih ikut KPGS, Seru nih. sedekah-sedekah nih. Kan juga pasti Kakak sering kasih arahan kalau sedekah tuh mendapatkan pahala atau gimana tuh. Ya. Kakak juga kan pengalaman organisasi ya. Dulu waktu dari pondok juga pernah ikut kan dalam acara LDO namanya. Apa LDO ini? Latihan dasar Organisasi. LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, ya, jadi pernah mengikuti. Jadi di situ di pemateri situ mengajarkan pada kita bahwasanya bagaimana sih buat anggota atau relawan kita itu biar rasa nyaman sama kegiatan kita, ikut ya, jadi menjadi orang yang loyalis lah nanti pada saatnya kan.
Itu yang kita inginkan. Nah, jadi pertama kita ikutin saja apa yang diajarkan, diagendakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahi umat-umat pertama, maksudnya para sahabat-sahabat yang pertama. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada mendakwahi atau mengajak untuk masuk Islam itu bukan pada orang-orang yang miskin-miskin dulu ya, pada orang-orang yang lemah gitu, Iya, benar. atau orang tua lah seperti itu kan. Tapi Rasulullah mendakwahi mengajak kepada orang-orang yang berpengaruh. Nah, di situ. Jadi kita mengajak orang berpengaruh dulu. Nah, nanti setelah itu dibuatlah sebuah kegiatan penghakrapan. Itu. Maka di situ ada namanya rumah. Kalau zaman Rasulullah itu ada namanya Darul Arqam. Nah, disitulah tempat Rasulullah membuat pengakraban. Tempat perkumpulan. Iya, perkumpulan itu ada 10 orang atau berapa orang kalau nggak salah. Nah, disitulah apa yang diajarkan Rasulullah aplikasikan. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah kegiatan seperti itu, kita koordinasi dulu, membuat pendekatan dulu kepada teman-teman relawan. Biar nyaman. Iya, biar nyaman. Kita kasih apa sih, untuk apa kalian bisa gabung ke sini. Terus juga kita buat kegiatan namanya kegiatan hakrab lah ya. Hakrab itu ya mungkin ada games. Oh iya sih, Nah, biar yang sesuai- mereka nggak iya, bosan gitu nggak kan. bosan. Jangan tiap minggu gini doang, tiap Betul. minggu gini doang. Kita membuat membuat mereka itu seru ya, membuat Iya. mereka itu tidak gamang terhadap kegiatan terus gitu, bosen lah itu Iya kan. kan, soalnya kan anak-anak muda zaman sekarang kan kalau gitu terus Ya, pasti bosan kan. betul. Tergantung pola pikir mereka Betul, juga sih. pola pikir Karena mereka. apa ya, kalau menurut Wahyu juga hal yang berhubungan dengan agama itu pasti seru, apalagi melibatkan sedekah yang kita membantu orang kan. Nah Kak, apa sih, kan kalau orang donatur kan udah pasti mendapatkan pahala kan. Iya. Nah kalau kita yang menjadi anggota KPGS yang membantu menyalurkan sedekah itu gimana sih tuh Kak? Hadisnya apakah dapat pahala juga atau bagaimana tuh Kak? Orang yang melaksanakan ya. Iya. Ya, pasti dapat pahala. Ya, karena Rasulullah SAW itu dalam hadisnya itu man sarallahu bi man syakasyallahu bi ya. Jadi barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Jadi dalam artian memberikan kemudahan itu sudah mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang memberikan kesusahan, maka Allah juga akan memberikan kesusahan. Termasuk juga dosa. Seperti itu. Nah, kan Wahyu lihat KPGS ini udah mulai tinggi nih, kayak mulai perlahan bangkit lah kan, dari dulunya dari Pegatron, sekarang KPGS. Apa sih impian kakak untuk KPGS ke depannya? Ya, impian kakak untuk KPGS ya pengennya teman-teman anak muda ini istiqomah dalam kebaikan terus. Terus istiqomah, terus juga tetap mengajak teman-teman anak-anak muda yang mungkin perlu sedikit belok lah ya kayak. Ya, sedikit belok kita ajak, kita arahkan kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Karena banyak sekali kan teman-teman kita itu yang sedikit ke jalan yang agak belok gitu. Belok seperti itulah. Jadi dengan adanya wadah ini, jadi teman-teman bisa diajak langsung. Jadi kalau pengennya kakak itu jangan sampai terputus pada generasi saat ini ya, generasi KPGS saat ini. Jadi bisa terus menerus ada generasi selanjutnya kan. Gitu. Karena mungkin juga kakak kan nggak selamanya memimpin KPGS. Betul. Juga kan selamanya bakal ada atau pita kota atau kerjaan gimana. Nih, mungkin kalau misal kakak ini udah hari terakhir menjadi ketua KPGS dan bakal turun ke adik-adiknya, apa sih pesan kakak buat ketua KPGS nanti? Pesan kakak kepada ketua KPGS selanjutnya mungkin ya, untuk tetap prinsipnya tadi ya, mengajarkan kepada teman-teman adik-adiknya itu tetap melaksanakan kebaikan gitu ya, dan juga jangan putus asa dalam melaksanakan kebaikan. Terus juga jangan juga merasakan tidak ada solusi ya, karena Rasulullah itu Allah itu selalu memberikan solusi kan.
apa innamal ma'al usri yusra itu kan. Setiap kemudahan pasti ada, ya setiap kesusahan pasti ada kemudahan seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya Ustaz harap mereka tetap istiqomah lah dalam jalan kebaikan ya, untuk tetap jaga jalan prinsip apa namanya itu organisasi kita ya. Jangan sampai KPGS dibentuk hanya untuk sebagai wadah tapi di situ ada hal-hal yang buruk Dan juga. pasti emang harus kejujurannya tuh Iya, yang kuat, kejujuran, karena ya. kita kan memegang uang orang kan, Iya, kita uang juga orang. Jadi yang udah bertitipkan amanah kepada kita betul, kan. betul. Hmm. Hebatnya ini guys, anak-anak KPGS itu yang Wahyu tahu masih pada muda-muda dan juga kebanyakan anak orang Israel sekolah. Dari ya kita tahu kan gimana anak-anak Gen Z sekarang yang udah sedikit dunia ke zaman now. Dan alhamdulillah masih ada sebagian anak-anak yang mau ikut kegiatan agama seperti yang tiap minggunya. Nah kak, untuk KPGS ini lagi open member nggak sih? Atau kalau mau daftar atau join bisa langsung hubungi kemana? Nanti sebenarnya kita akan ada kegiatan oprek ya. Oh, Kayak perekrutmen. kemarin ya waktu Wow. itu kan. Nah, tapi kalau untuk sekarang memang belum dibuka, tapi tidak apa-apa. Nanti langsung aja hubungi ketua KPS ya yang sekarang ada ya. Kalau Nanti- kakak ini PIC-nya ya. Oh, Ya, oke. jadi ketua KPGS itu yang akan ada melaksanakan kegiatan programnya, kegiatan ini. Yang mengaturnya. Iya, mengkoordinasi itu kan. Nah, boleh saja nanti atau langsung hubungi kakak juga boleh nanti karena ini masih beruntuk komunitas ya. Jadi boleh untuk ikut gabung join ke kita. Oke, berarti buat teman-teman yang mau join KPGS langsung bisa saja hubungi kak, Iya. nggak usah nunggu rekrutmen Ya, kan? enggak apa-apa. Nah, ada nggak sih kak kata-kata terakhir untuk penutupan podcast pada siang hari ini untuk anak-anak muda Gen Z lebihnya untuk di luar Iya. sana? Pada pesan kakak pada anak-anak muda sekarang, pertama kata apa Rasulullah itu khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia dan untuk dirinya sendiri ya. Jadi closing statement kakak kepada teman-teman Gen Z sekarang ya, tidak apa-apa ya, kalian laksanakanlah apapun yang kalian ingin laksanakan atau keinginan kalian di masa muda saat ini gitu kan. Tapi jangan sampai kalian melupakan apa namanya itu tujuan akhir kalian. Karena pada intinya ya kita pasti punya tujuan gitu ya. Tujuan kita apa? Yaitu tujuan kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh, oke, terima kasih buat Kak Musin atas waktunya siang ini menyempatkan ke podcast Palkomtek Prabu Muli. Iya. Oke, buat teman-teman Palkomster yang sedang nonton, jangan lupa juga untuk bergabung belajar di Palkomtek. Di Palkomtek kita menyediakan program-program belajar komputer selama 1 tahun. Dan juga ada Kalistung, yaitu dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalistung itu seperti kita mengajarkan anak-anak kecil dan untuk mengenal lagi lebih bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan juga ada program mikroskop 2 bulan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngejar sertifikat komputer selama 2 bulan, Polkomtek juga ada. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.